orang yang sudah sampai hakikat itu pun harus turun untuk dia mengikuti syariat. Nggak boleh. Hakikat itu tidak boleh meninggalkan syariat. Nih, tak kasih gambaran. Siti Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Siti Maryam ini ketika dalam khalwatnya, Nabi Zakaria melihat di situ ada makanan buah-buahan yang tidak pada musimnya masuk ke dalam khalwat Siti Maryam, padahal dikunci dari luar oleh si Nabi Zakaria. Zakaria tanya, "Anna laki hada?" Ini dari mana? Gimana sampainya? Ada orang yang ngantarkan, padahal buah-buahan nggak ada di pasar, nggak ada di toko, nggak ada di kedai. Anna laki hada? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Siti Maryam berkata, ini dari Allah. Allah itu kalau memberi rezeki bukan dengan bisa dihitung oleh manusia. Belum musim bisa diadakan itu buah, tanpa diantarkan seorang pun bisa sampai ada di sini. Sudah masuk hakikat. Paham nih? Nah, ini Siti Maryam sudah masuk hakikat. Tapi ketika Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, dan tidak ada seorang pun di sekitarnya karena Siti Maryam melari. Kemudian ada di situ tidak ada makanan di sampingnya, padahal dia perlu makanan untuk menyusui putranya. Maka Allah mewahyukan kepada Siti Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, tendanglah dengan kakimu pohon kurma yang kamu di bawahnya. Bahkan akan berjatuhan pohon-pohon kurma yang manis, yang bagus untuk kamu makan. Buah-buah kurma yang manis, yang bagus untuk kamu makan. Ditendang oleh Siti Maryam dan itu berjatuhan. Itu buah-buah kurma. Pertanyaannya, dalam khalwat Siti Maryam buahnya datang tanpa ada usaha. Kenapa saat itu Allah perintahkan tendanglah dengan kaki kamu? Padahal saat itu datang tanpa ada usaha. Pertama. Kedua, seberapa kuat tendangan Siti Maryam sehingga bisa merontokkan buahnya? Insya Allah pukulannya Mike Tyson nggak bisa merontokkan itu. Ini pelajaran. Orang yang masuk hakikat nggak boleh ninggalkan syariat. Siti Maryam yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan buah tanpa usaha, tetap diperintahkan oleh Allah, tendang dengan kaki kamu. Suruh pakai syariat nih. Tendang, harus ada usaha. Sekalipun usaha tadi itu bukan mengandalkan, karena mana mungkin kekuatan seorang perempuan menendang pohon kurma akan menjatuhkan berguguran itu buah kurma dari atasnya. Tapi Allah perintahkan itu semuanya. Karena itu bohong sekali kalau ada orang mengaku masuk hakikat tapi meninggalkan syariat. Bohong sekali, tidak sesuai dengan ajaran Islam itu, saudara. Jangan percaya, itu bukan arif billah, bukan arifat, itu adalah kebodohan, saudara. Itu adalah kebodohan. Jangan percaya yang demikian ini. Karena itu syarat untuk manusia melaksanakan ubudiyah kepada Allah pertama yaitu muhafadzatu amri syari'i, menjaga aturan ajaran syariat. Naam. Wa thaniha, kedua, ar-ridha bil qada'i wal qadar wa qismatillah. Ridha dengan ketentuan Allah, ridha dengan takdir Allah, dan bagian daripada rizki umur yang telah Allah berikan. Saudara, ridha dengan takdir itu satu hal yang harus. Tapi
bukan berarti ridho dengan takdir Anda tidur ada di tengah jalan raya padahal banyak lalu lalang truk dan bis kendaraan di situ. Ridho dengan takdir, ya pecah kepala ente. Tidak dianggap dia tadi itu menentang takdir kalau manusia itu mencari sesuatu yang memang layak untuk dia cari. Anda sekarang datang ke sini untuk mencari ilmu. Allah itu maha bisa memberikan ilmu tanpa mencari ilmu. Tapi Anda mencari ilmu, apakah ini menentang takdir? Enggak, karena kamu mencari sesuatu yang memang patut untuk dicari. Ada rumah terbakar, Allah itu maha bisa menyelamatkan kita walaupun dalam api nggak terbakar. Karena itu anak nggak keluar, ya gosong ente, hangus ente. Kamu lari keluar dari rumah itu adalah merupakan sikap kamu menghindar dari sesuatu yang memang sepatutnya kamu harus menghindar. Paham ya? Itu bukan berarti menentang takdir. Karena hukum manusia itu ada dua. Dia dengan Tuhan. Dia dengan Tuhan yaitu harus pasrah. Tidak boleh mengandalkan usahanya. Nah, Allah maha bisa menumbuhkan padi tanpa ada ditanamkan bibit, maha bisa. Tapi kita dalam kehidupan, dalam maisha kita ini harus melakukan sesuai dengan aturan Tuhan, yaitu sunnatullah. Tapi tidak boleh kalau saya tidak melakukan ini, Allah nggak mungkin akan mampu menumbuhkan itu gandum. Nggak boleh. Allah maha bisa menumbuhkan gandum tanpa aku menanam bibit ini, tapi aku melaksanakan aturan Tuhan dalam alam ini untuk aku menanam bibit supaya bisa berpanen daripada gandum, jagung, beras dan lain-lainnya. Allah maha bisa menciptakan bayi tanpa kawin. Paham ya? Tapi sunnatullah adalah Allah membuat aturan kawin untuk Allah berikan kamu seorang bayi. Paham? Kamu berkeyakinan seperti yang pertama, Allah maha bisa, Allah maha bisa. Tapi dalam pelaksanaan kamu harus sesuai mengikuti itu aturan Allah. Mengikuti aturan Allah itu bukan berarti menentang takdir Allah.